Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Islamic Center yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa berjumpa di sebuah tempat yang istimewa. Saat ini saya berada di atas Menara Asmaul Husna di Masjid Islamic Center Kalimantan Timur ini. Jemaah rahimakumullah, memandang kota Samarinda yang sedemikian luas dari atas menara setinggi 99 meter ini, saya menyaksikan Sungai Mahakam yang luas, rumah-rumah yang bertebaran di sekeliling ini. Sungguh diri ini merasa sedemikian kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak jamaah rahimakumullah, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia yang fana ini. Allah masih menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dari atas menara ini, hati kita akan tergetar menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita akan merasa sangat kecil dan sangat lemah di hadapan kekuasaannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih izinkan kita untuk melihat alam ciptaannya ini. Saat ini ada banyak manusia yang sudah tidak bisa merasakan nikmat yang Allah berikan ini. Allah anugerahkan kehidupan kepada kita, yang secara tidak langsung Allah juga telah menganugerahkan kesempatan untuk kita memperbanyak amal soleh dan menyesali serta bertaubat atas segala kesalahan-kesalahan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita, Nabi kita, penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada kita sekalian kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti ajaran beliau sejak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama Islam ini sampai nanti alam ciptaan Allah ini Allah hancurkan dan datanglah hari kiamat kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kesadaran kita akan kebesaran Allah dan keinsafan kita akan betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita di hadapan alam ciptaan Allah, apalagi di hadapan Allah yang maha kuasa, yang memiliki segalanya, yang mengendalikan alam semesta ini, yang telah meninggikan menara ini, merendahkan lembah-lembah yang ada di bawah sana, dan mengokohkan gunung-gunung yang bisa kita lihat dari tempat yang sangat indah ini. Sungguh jamaah rahimakumullah, apa yang kita rasakan ini hendaklah tidak hanya menjadi sekedar penggugah hati saja, tetapi menjadi motivasi bagi kita untuk memanfaatkan apa yang Allah sudah ciptakan buat kita ini kepada jalan-jalan kebaikan. Usia yang Allah anugerahkan kepada kita, kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan dan pengabdian kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap khutbah, ceramah, dan berbagai macam kajian-kajian, para kiai, para da'i, para khotib tidak pernah bosan-bosannya menyampaikan kepada kita agar kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang paling utama dari setiap kajian-kajian, dari setiap tausiah dan ceramah adalah pesan agar kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setiap khutbah ada sebuah ayat yang selalu dibaca yang mungkin kita semua sudah menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah pemirsa
TV Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah satu-satunya cara bagi kita untuk meningkatkan derajat kita, baik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun derajat di hadapan manusia dan makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ketakwaan jugalah yang menjadikan kita manusia memiliki nilai lebih dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ketika manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan fi ahsani taqwim, dalam kejadian dan bentuk yang sebaik-baiknya ini, ia bisa menggunakan usianya, ia bisa menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk beribadah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan derajat yang tinggi, bahkan melebihi tingginya derajat para malaikat. Akan tetapi sebaliknya jamaah rahimakumullah, ketika kita tidak bisa menggunakan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan kebaikan, kita jadikan apa yang Allah berikan sebagai sarana untuk bermaksiat kepadanya, maka Allah pun akan rendahkan kita, bahkan derajat kita mungkin melebihi rendahnya derajat hewan. Jamaah rahimakumullah, kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dalam menjalani segala alur yang sudah Allah tetapkan bagi takdir kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sosialisasi di masyarakat, kadang mungkin menemui berbagai macam hambatan. Orang mungkin mencari berbagai macam solusi dan cara. Ada yang datang ke orang pintar, ada yang menyepi di gunung yang sepi, ada yang melakukan hal-hal lain, bahkan melakukan kemaksiatan untuk menenteramkan dirinya, mengatasi segala permasalahan dalam kehidupannya. Tapi sesungguhnya jika kita mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta yang luas ini, menciptakan kota Samarinda yang indah ini, mengalirkan air yang berjalan di Sungai Mahakam ini, sesungguhnya hanya dengan ketakwaanlah semuanya itu bisa kita atasi. Masalah rumah tangga, masalah pribadi, masalah komunikasi masyarakat, bahkan masalah negara ini dan masalah yang ada di dunia ini, semuanya hanya akan kita dapatkan solusinya ketika kita mau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Permasalahan apapun itu, apakah itu permasalahan dunia, lebih-lebih permasalahan nanti ketika kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu kota kita, provinsi kita, bahkan negara kita Indonesia mengalami kekeringan yang sedemikian meluas. Kekeringan yang menyebabkan kondisi masyarakat kita mengalami kabut asap yang tebal, disusul dengan aneka dampak lainnya. Dan kita bersyukur dalam beberapa minggu ini Kalimantan Timur khususnya sudah tidak lagi mengalami itu. Ketika saya memandang dari menara ini ke ujung sana, yang saya lihat hanyalah kabut tipis. Keindahan kota Samarinda yang ada di lembah di antara gunung-gunung ini sedemikian menakjubkan dipandang mata. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat beberapa minggu yang lalu, ketika asap tebal masih menyelimuti kota ini, yang terlihat hanyalah asap berwarna putih, dan asap itu ternyata justru menyesakkan dada kita. Kita bersyukur kepada Allah bahwa ternyata begitu Allah turunkan hujan, hujan yang membasahi kota Samarinda tidak membawa bencana. Begitu Allah hentikan kemarau, gantikan dengan curah hujan dari langit, Samarinda tidak mengalami banjir sebagaimana biasanya. Kita berharap semoga ini pertanda bahwa warga Samarinda adalah warga yang lebih bertakwa daripada sebelumnya. Kita berharap semoga ini pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa warga Samarinda adalah warga yang dilimpahi keberkahan dari Allah. Dan keberkahan ini tentu saja hanya akan bisa Allah turunkan, hanya akan bisa kita capai ketika kita mau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard wa la in kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun." Allah berfirman, jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami limpahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Namun jika mereka mengingkari ayat-ayat kami,
maka akan kami ajab mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ini sungguh merupakan janji Allah, sekaligus ancaman Allah, dan sekaligus pula menjadi solusi bagi setiap permasalahan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang kita alami, Allah janjikan hanya dengan ketakwaan Allah akan berikan jalan keluarnya. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Bahkan tidak hanya dalam urusan-urusan yang tidak nyata, dalam urusan mencari rezeki sekalipun, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki kepada orang tersebut dari jalan-jalan yang ia tidak pernah duga sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, semoga kita sebagai warga Kalimantan Timur dan warga Samarinda khususnya mengambil hikmah dari Menara Islamic Center yang tingginya 99 meter ini, yang menggambarkan Asmaul Husna, 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi doa kita agar masyarakat Samarinda betul-betul menjadi masyarakat yang bertakwa, yang meneladani sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang 99 itu, yang ia aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kemegahan Islamic Center yang ada di bawah kita ini tidak semata-mata menjadi kebanggaan akan megahnya bangunan, tetapi juga megahnya kehidupan beragama di kota ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.